Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan bukan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat positif, 0, bulat negatif. Bilangan bulat positif terdiri dari mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif mulai dari -1, -2, -3, dan seterusnya. Perhatikan garis bilangan berikut. Ini ada 0 sebagai batasnya, 0 ke arah kanan itu bilangan bulat positif mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan ke arah kiri itu bilangan bulat negatif mulai dari -1, 2, -2, -3, dan seterusnya. Mulai dari 0, nolnya ikut ke arah kanan itu namanya bilangan cacah, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat genap, bilangan yang habis dibagi dengan 2. Bilangan bulat ganjil, bilangan yang apabila dibagi 2 tersisa -1 atau 1. Contohnya ini sudah ada. Himpunan bilangan bulat, kalau garis bilangan ini, himpunan bilangan bulat kita simbolkan dengan B, maka itu himpunannya sama dengan kurung kurawal. Dimasukkan semua bilangan yang di dalam baru kita tutup. Jadi seperti ini. Penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat disimbolkan dengan tanda tambah. Contoh 3 tambah 4 sama dengan 7. Kita bisa menggunakan garis bilangan di bawah ini untuk memaknai penjumlahan 3 ditambah 4. Kita lihat garis bilangannya seperti ini. Mulai dari 0, 3 berarti ke kanan sebanyak 3. 1, 2, 3. Baru ditambah 4. Ke kanan lagi sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya 7. Berhenti di angka 7. Jadi hasilnya 7. Pengurangan bilangan bulat disimbolkan dengan tanda kurang. Aturan khusus pada pengurangan adalah apabila suatu bilangan dikurangi dengan bilangan bulat negatif, maka operasinya akan berubah menjadi penjumlahan. Contoh, 6 dikurang 4 sama dengan 2. Kita perhatikan garis bilangan berikut. Nah, tadi ada 6. 6. Kita ke kanan sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru dikurangi 4 ke kiri sebanyak 4 mulai dari 6. 1, 2, 3, 4. Nah, kita berhenti di angka 2. Maka hasilnya adalah 2. 6 kurang 4 sama dengan 2. Menghitung hasil perkalian dan pembagian bilangan bulat. Menghitung hasil perkalian bilangan bulat. Kalian telah mengetahui bahwa perkalian adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Perhatikan contoh berikut. 4 kali 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 20. Ini kan 4 kali 5, berarti 4 kali 5-nya ada 1, 2, 3, 4. Ya, 5-nya ditambahkan sebanyak 4 kali hasilnya 20. 5 dikali 4 itu sama dengan 5 kali 4-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 20. Menghitung hasil pembagian bilangan bulat. Pembagian adalah pengurangan yang berulang. Contoh, 8 dibagi 4 sama dengan berapa? Nah, kita lihat nih, 8 dikurang 4. Kalau 8 bagi 4, tadi kan pembagian adalah pengurangan yang berulang. Berarti kalau dia 8 bagi 4, berarti 8 ini kita kurangi dengan 4 sampai 0. Berarti 8 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. Jadi 8 dibagi 4 adalah 2 karena ada 2 kali tadi. Nih, dikurang 4 dan dikurang 4. Jadi 2 kali pengurangan. Jadi hasilnya adalah 2. Sifat perkalian suatu bilangan. Nah, kalau bilangan positif dikalikan dengan positif, nanti pasti hasilnya positif. Contoh, 2 kali 3. Itu hasilnya 6 positif. Positif dikali negatif, hasilnya nanti sama dengan negatif.
Negatif kali positif hasilnya sama dengan negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Contohnya nih. 7 kali 8 sama 56. Sama-sama bilangan positif. 7-nya positif, 8-nya positif, hasilnya positif 56. 7 kali minus 8 sama dengan minus 56. Nih, 7-nya positif, 8-nya minus, negatif. Nih, positif, negatif, hasilnya negatif. Nih, hasilnya negatif. Minus 7 dikali 8 sama minus 56. Nih, minus kali positif sama dengan minus. Nih, minus 7, 7-nya negatif kali 8, hasilnya nanti negatif 56. Negatif 7 kali negatif 8 sama dengan 56, hasilnya positif nih. Negatif kali negatif hasilnya positif. Sifat-sifat pembagian suatu bilangan. Positif dibagi positif sama positif. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. Negatif dibagi positif sama dengan negatif. Negatif bagi negatif sama dengan positif. Contohnya, 12 dibagi 4 sama dengan 3. 12 dibagi minus 4 sama dengan minus 3. Minus 12 dibagi 4 sama dengan minus 3. Contoh nih. Minus dibagi positif sama dengan negatif. Negatif minus dibagi positif sama dengan negatif. Demikian. Perpangkatan bilangan bulat. Pengertian perpangkatan bilangan bulat. Kuadrat atau pangkat dua suatu bilangan adalah mengalikan suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Lebih lanjut, perpangkatan suatu bilangan artinya perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Nih, P pangkat N sama dengan P kali P kali P kali P sebanyak N faktor. Sifat-sifat bilangan berpangkat. P pangkat N dikali P pangkat M sama dengan P pangkat N tambah M. Jadi kalau basisnya sama-sama P dikalikan, maka pangkatnya bisa dijumlah. Maka P sama dengan P pangkat N tambah M. P pangkat N dibagi P pangkat N sama dengan P pangkat N kurang M. Kalau bagi, pangkatnya dikurang. P pangkat N dipangkatkan lagi dengan M. Itu sama dengan P pangkat N kali M. Pangkatnya dikalikan. Contoh. Tentukan hasil perpangkatan bilangan-bilangan berikut ini. Bagian A itu 9 pangkat 2. Bagian B minus 6 pangkat 3 dan seterusnya. Penyelesaian untuk bagian A 9 pangkat 2 sama dengan 9 kali 9 sama dengan 81. Bagian B minus 6 pangkat 3 itu sama dengan minus 6 kali minus 6 kali minus 6 sama dengan 36. Minus 6 kali minus 6 itu sama dengan 36 dikali minus 6 sama dengan minus 216. Oke. Minus 5 pangkat 4 sama dengan minus buka kurung 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan minus 625. Ini bagian D. Minus 10 pangkat 4 sama dengan minus 10 kali minus 10 kali minus 10 kali minus 10 sama dengan 10.000. Nah, perbedaan antara C dan D adalah untuk C ini minusnya tidak ikut dipangkatkan dengan 4. Kalau bagian D, minusnya ikut dipangkatkan dengan 4. Makanya dibuat itu minus 10 kali minus 10 kali minus 10 kali minus 10. Begitu ya. Kelipatan persekutuan terkecil KPK dan faktor persekutuan terbesar FPB. Contoh, tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 40. Jawab, kita buat dulu pohon faktornya. Ini namanya pohon faktor ya. Pertama 12 kita bagi 2 dulu, hasilnya 6. 6 dibagi 2 lagi, hasilnya 3. Udah, 3 itu sudah bilangan prima, berarti sudah selesai. Nah, khusus untuk faktor ini, kita bagikan dia dengan bilangan prima ya. 2 ini bilangan prima, 3 juga bilangan prima. Jadi dibagikan mulai dari bilangan prima terkecil. Sekarang 40, kita bagi 2, hasilnya 20, dibagi 2 lagi, hasilnya 10, dibagi 2 lagi, hasilnya 5. 5 sudah bilangan prima, berarti sudah selesai. Di sini kita dapat 12, itu sama dengan 2 kali 2, ini yang dibulatin, 2 kali 2 kali 3.
2 kali 2 kali 3 sama dengan, karena 2-nya ada 2 kali, maka 2 pangkat 2 dikali 3. 40 itu 2 kali 2 kali 2 kali 5 sama dengan 2 pangkat 3 kali 5. Kenapa 2 pangkat 3 nih? 2, 2, 2 ada 3 kali. Berarti 2 pangkat 3 dikali 5. Jadi KPK sama dengan, kita lihat untuk KPK, kita lihat dulu bilangan basisnya yang sama. Ini sama-sama basis 2 ya. Yang sama dulu, sama-sama basis 2. Kita ambil pangkat tertinggi. Kalau KPK ambilnya pangkat tertinggi. Nih, berarti kita ambil ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3. Kita ambil 2 pangkat 3-nya, 2 pangkat 3. Kalau tidak ada lagi bilangan yang sama, maka kita kalikan dengan bilangan yang ada, yang sisa. Ini 2 pangkat 3-nya sudah kita ambil, tinggal 3 dan 5, maka kita kalikan 3 dan 5. Jadi yang 2 pangkat 2-nya tidak ikut lagi ya, karena tadi kita sudah ambil 2 pangkat 3 yang lebih besar. Jadi hasilnya itu, KPK-nya itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5 sama dengan 120. FPB itu ambil, lihat bilangan yang sama. Untuk FPB lihat bilangan yang sama, basisnya yang sama. Ini sama-sama basis 2 ya. 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Ambil pangkat terkecil, yaitu 2 pangkat 2. Maka 2 pangkat 2. Tidak ada lagi bilangan yang sama. Ini tinggal 3, ini tinggal 5. Jadi tidak sama. Maka cukup FPB-nya itu sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Soal pertama. Edward ingin membuat katrol timba air. Ketinggian katrol di atas permukaan tanah 2 meter dan permukaan air 3 meter di bawah permukaan tanah. Berapa panjang tali dari permukaan air ke katrol? Penyelesaian. Pertama, kita bisa gambarkan sketsanya di seperti gambar ini. Ini kita buat garis bilangannya. Katrolnya itu berada di ketinggian katrol di atas permukaan tanah 2 meter. Ini permukaan tanahnya, garis biru ini permukaan tanah. Pertama katrolnya di ketinggian 2, berarti di angka 2. Dan permukaan air 3 meter di bawah permukaan tanah. Ini permukaan airnya berada di angka -3, karena di bawah permukaan tanah, kita anggap nolnya. Jadi di sini, dari sini ke sini 2, baru dari 2 ke 3. Jadi secara matematisnya bisa dibuat panjang tali dari permukaan air ke katrol adalah 2 meter. 2 meter ke permukaan tanah, dari permukaan tanah 3 meter di bawah permukaan. Nih, di bawah permukaan tanah ini ketinggian airnya di sini di angka 3, berarti 2 tambah 3 sama dengan 5 meter. Jadi panjang tali dari permukaan air ke katrol adalah 5 meter. Soal nomor 2. Suatu olimpiade matematika memiliki aturan sebagai berikut. Jika jawaban benar mendapatkan nilai 4, jika jawaban salah -2, jika tidak dijawab -1. Soal olimpiade terdiri dari 50 soal. Dosen menjawab 45 soal. Dengan 35 soal berhasil dijawab dengan benar. Berapakah nilai dosen? Ya, penyelesaiannya. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Benar tadi nilainya 4. Salah nilainya 2, -2. Tidak dijawab -1. Tadi ada 50 soal, yang dijawab dosen itu 45 ya. Nah, kita buat tabelnya. Jawaban benar. Tadi kita lihat dari soal, dosen menjawab 45 soal, dengan 35 soal berhasil dijawab benar. Berarti jawaban benar itu 35. Jawaban salahnya, dosennya kan menjawab 45. 35 benar, berarti 45 dikurang 35 sama dengan 10. Jawaban salah itu 10. Tidak dijawab. Tadi ada 50 soal, dari sini didapat 50 soal.
Yang dijawab dosen itu 45 soal. Berarti yang tidak dijawab itu ada 50 dikurang 45 sama dengan 5. Nilai dosen sama dengan jawaban benar kita kalikan 4, ditambah jawaban salah dikalikan minus 2, ditambah tidak dijawab dikalikan minus 1. Nah, jawaban benarnya tadi 35, berarti 35 dikali 4, ditambah jawaban salahnya ada 10, berarti 10 dikali minus 2, ditambah tidak dijawab itu ada 5, 5 kali minus 1. 35 dikali 4 itu 140. 10 kali minus 2 itu minus 20. 5 kali minus 1 itu minus 5. Jadi sama dengan 140 dikurang 20 dikurang 5. Sama dengan 115. Jadi nilai dosen adalah 115. Lanjut. Kita ke soal berikut, soal nomor 3. Pada suatu hari, Vera dan Veronica belanja bersama di sebuah pasar swalayan. Vera belanja setiap 12 hari sekali, sedangkan Veronica belanja setiap 14 hari sekali. Setelah berapa hari, Vera dan Veronica akan bersama belanja di swalayan tersebut? Pembahasan. Soal ini dapat diselesaikan dengan mencari nilai KPK dari 12 dan 14. Nah, kita buat pohon faktornya 12. 12 itu kita bagikan 2 dulu, hasilnya 6. 6 bagi 2, hasilnya 3. 3 sudah bilangan prima, berarti sudah berhenti sampai di sini. Baru faktor 14 itu 2 kali 7. 7 juga bilangan prima. Di 12 ada 2 pangkat 2, basisnya 2. Di 14 ada 2 kali 7, ada 2. 2 dengan 2 pangkat 2. Kalau KPK ambil pangkat tertinggi. Ini 2, kalau tidak ditulis berarti dia pangkat 1. Ini 2 pangkat 2, pangkatnya 2. Berarti KPK kita ambil yang 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kita ambil. Kalikan dengan, kita lihat ada lagi bilangan yang sama enggak? Di sini tinggal 3, di sini tinggal 7. Karena tidak ada, maka kalau KPK kalikan dengan bilangan yang lainnya. Berarti kita ambil 3, 3-nya kita kalikan. Yang di 14-nya, 7-nya juga kita ambil, kita kalikan. Jadi KPK-nya itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Itu sama dengan 84. Jadi, Vera dan Veronica akan bersama belanja setelah 84 hari. Berikutnya nomor 4. Tentukan FPB dari bilangan 24 dan 72. Penyelesaian. Nah, kita buat dulu pohon faktornya 24. 24 itu dibagi 2, 12. Dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Berikutnya 72. Bagi 2, 36. 36 bagi 2, 18. 18 bagi 2, 9. 9 bagi 2 tidak bisa, berarti kita bagi 3. Bagi 3, hasilnya 3. 24. 24 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2-nya itu ada dikalikan sebanyak 3 kali ya. 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali ini 3. 3. 72 itu 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2-nya dikalikan sebanyak 1, 2, 3. Makanya 2 pangkat 3 dikali 3-nya sebanyak 1, 2. 3 pangkat 2. Jadi FPB-nya sama dengan, kalau dia FPB, kuncinya adalah lihat bilangan pokoknya yang sama, ambil pangkat terendah. Coba kita lihat, kalau yang di 24 ada 2 pangkat 3, bilangan pokoknya 2. Di 72 ada 2 pangkat 3 juga. Pangkatnya sama-sama 3, berarti ambil yang mana aja, kita ambil 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kali. Bilangan yang sama lainnya masih ada? Ya ada nih.
Kalau di 24 tinggal 3, di 72 ada 3 pangkat 2. Kita ambil pangkat, kalau 3 itu berarti pangkat 1 ya, nggak ditulis pangkat 1. Ini 3 pangkat 2. Ambil pangkat terendah, berarti kita ambil yang 3 pangkat 1, berarti yang 3. Makanya di sini kita kalikan 3, sama dengan 2 pangkat 3 itu 8, kali 3 sama dengan 24. Jadi FPB dari bilangan 24 dan 72 adalah 24. Soal pertama, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat X sama dengan 81. Penyelesaian, ini 3 pangkat X sama 81. Untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan sifat perpangkatan. 3 pangkat X itu sama dengan 3 pangkat X kali X. Ini 81 kita rubah menjadi 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 ini 81 ya. Nah, ini kita sudah lihat, ini bilangan pokoknya 3, basisnya 3, ini basisnya juga 3. Kalau 3 pangkat X kali X sama dengan 3 pangkat 4, itu sama dengan, kalau basisnya sama berarti pangkatnya juga sama nilainya, berarti X kali X sama dengan 4. Dari sini kita dapat X pangkat 2, X kali X itu sama X pangkat 2 sama dengan 4. Dari sini X sama dengan, nilai X sama dengan plus minus akar 4. Maka X sama dengan plus minus 2. Akar 4 itu 2 ya. Jadi nilai X yang itu, jadi nilai X yang memenuhi adalah minus 2 atau 2. Jadi minus 2 atau 2 yang memenuhi nilai persamaannya ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Bilangan 2 pangkat 2015 ditambah 2 pangkat 2014 ditambah 2 pangkat 2013 dibagi 14 setara dengan 2 pangkat Y. Untuk Y suatu bilangan bulat positif, tentukan nilai Y. Pembahasan. Nah, ini kita lihat cara menyelesaikannya. Strateginya adalah lihat dulu 2 pangkat 2000. Ini ada 2013, 2014, 2015. Berarti kita berfokus pada 2 pangkat 2013 dulu. 2013. Ini kita gunakan sifat-sifat bilangan berpangkat. Kita akan asosiatifkan. Ini 2013, 2 pangkat 2013. Ini 2014 ini kan, ini 2 pangkat 2014. Ini sama dengan 2 kali 2 pangkat 2013. Kalau 2 itu kan sama dengan pangkat 1 ya. Berarti 1 ditambah 2013 itu sama dengan 2014. Makanya 2 pangkat 2014 itu sama dengan, kita rubah menjadi 2 kali 2 pangkat 2013. Demikian juga dengan 2 pangkat 2015. Kita rubah menjadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2013. Kalau pangkatnya kita tambahkan hasilnya 2015. 2013 tambah 2 itu 2015. Berarti 2 pangkat 2015. Berarti ini sama. Selanjutnya kita asosiatifkan. Kita keluarkan 2 pangkat 2013-nya. Nih, kita keluarkan 2 pangkat 2013. Selebihnya kita tulis di dalam 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, ini 2, 2, ini ada 1 di sini. Nah, ini sama. Setelah dia asosiatifkan begini, kita lanjut. Nih, 2 pangkat 2 itu 4. Ini 2, 2 tambah 1 tambah 1, 2 pangkat 2013 per 14 sama dengan 2 pangkat Y. Dari sini kita peroleh 4 tambah 2 tambah 1 itu sama dengan 7. Jadi yang di dalam kurung ini penjumlahannya 7 kali 2 pangkat 2013 per 14 sama dengan 2 pangkat. Setelah ini kita bagi nih, sama-sama dibagi 7. Maka 7 bagi 7 1 tidak usah ditulis. 2 pangkat 2013, 1 kali 2, 1 tadi kali 2 pangkat 2013 itu 2 pangkat 2013 per 14 bagi 7 itu 2 per 2 sama dengan 2 pangkat Y.
Ini kita gunakan lagi sifat-sifat bilangan berpangkat. Ini karena basisnya sama-sama 2, maka pangkatnya bisa langsung ke atas, kita kurangkan. Maka 2 pangkat 2013 dikurang 1, karena ini 2, ini kan sama dengan 2 pangkat 1 ya. Berarti dikurang 1 sama dengan 2 pangkat Y. Ini sama dengan 2 pangkat 2013 dikurang 1 itu 2012 sama dengan 2 pangkat Y. Kita perhatikan basisnya juga sudah sama nih, sama-sama basis 2. 2 pangkat 2013 itu sama dengan 2 pangkat Y. Kalau basisnya sama berarti pangkatnya nilainya sama. Maka kita peroleh Y, nilai Y sama dengan 2012. Jadi nilai Y adalah 2012. Kita lanjut soal nomor 3. Hasil dari akar 6 dikali akar 8 adalah. Nah, penyelesaian ini kita gunakan juga sifat-sifat akar. Kalau ada akar 6 dikali akar 8 itu sama dengan ini kita kalikan yang di dalam akarnya. 6 kali 8 sama 48 berarti akar 48. Setelah itu akar 48 ini kita rubah lagi menjadi 48 itu berarti 16 dikali 3 ya. Berarti akar 16 dikali 3. Menggunakan sifat-sifat akar kita dapat akar 16 dikali akar 3. Akar 16 itu hasilnya, akar 16 hasilnya 4 kali akar 3. Maka kita peroleh akar 6 kali akar 8 itu sama dengan 4 akar 3. Jadi jawabannya adalah C. Soal berikutnya. Satu karung yang berisi beras memiliki massa 50 kg. Andaikan tiap-tiap butir beras yang terdapat dalam karung tersebut memiliki massa yang sama yaitu 2,5 kali 10 pangkat 2 gram minus 2 gram. Berapakah banyak butir beras dalam karung tersebut? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Penyelesaian. Pertama kita pahami dulu soalnya. Ini soalnya ini ada satu karung beras, massanya 50 gram. Massa satu butir beras itu rata-ratanya katanya diandaikan itu 2,5 kali 10 pangkat minus 2 gram. Yang mau ditanya itu berapa butir beras di dalam karung tersebut. Maka kita kerjakan. Caranya pertama ubah dulu massa 50 kg ini samakan dengan satuan gram ya. Berarti satu karung massanya itu 50 kg. Itu sama dengan 50 kali 1000 gram. Berarti 50.000 gram. Satu butir beras tadi massanya 2,5 kali 10 pangkat minus 2 gram. Sudah sama-sama satuannya gram. Setelah itu banyak butir beras. Tadi kan kita ketahui bahwasanya satu butir beras itu massanya 2,5 kali 10 pangkat minus 2 gram. Tadi ada beras itu sebanyak 50 kg. Berarti untuk mencari berapa jumlah butir di dalam beras, maka kita bagikan 50.000 gram dibagi 2,5 kali 10 pangkat minus 2 gram. Dari sini kita dapat, ini kita rubah dulu. 50.000 gram ini kita rubah menjadi 5 kali 10 pangkat 4. Dari mana 10 pangkat 4 nih? Ada nolnya 1, 2, 3, 4. Ini kan 50.000. Itu sama dengan 5 kali 10.000. 10.000 itu adalah 10 pangkat 4. Per 2,5 kali 10 pangkat minus 2. Dari sini kita dapat bahwasanya 5 dibagi 2,5 hasilnya 2 dikali 10 pangkat 4. Ini karena 10 pangkat minus 2 di bawah berarti berdasarkan sifat-sifat perpangkatan ini ke atas. Jadi dikurang minus 2. 2 kali 10 pangkat 4 dikurang minus 2. Nah, ini sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 ditambah 2. Dari mana hasilnya? Dari sini. Negatif kali negatif 2 itu sama dengan positif 2. Maka kita peroleh 2 kali 10 pangkat 4 tambah 2. Jadi dapat kita sederhanakan lagi menjadi 2 kali 10 pangkat 6.
tambah 2 itu 6. Dari sini kita peroleh bahwasanya banyak butir beras adalah 2 kali 10 pangkat 6. Sekian dan terima kasih.